Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Masya Allah tabarakallah, ketemu lagi di channel aku. Dan seperti biasa, sharing lagi kegiatan aku, keseharian aku di rumah ini. Dan hari ini itu hari tanggal merah ya, hari Nyepi. Dan ini suami aku juga masih bobo nih teman-teman. Jadi abis sholat subuh, Pak suami tidur lagi. Karena semalam itu juga Pak suami lembur kerja ya. Jadi pulang kerja malah bawa kerjaan biar bisa dikerjain di rumah. Katanya sih sampai setengah 12 karena semalam itu aku udah tidur ya teman-teman, udah tepar jadi nggak nemenin Pak suami. Dan untuk hari ini rencananya aku tuh mau beli sayur-sayur dan lauk untuk persiapan Ramadan nih. Jadi sebenarnya stok di kulkas aku tuh cuma ada telur aja nih. Karena yang lain udah pada habis, makanya aku mau ke pasar. Tapi sebelum ke pasar aku mau beres-beres rumah dulu ya teman-teman. Lebih tepatnya sih aku mau masak-masak dulu nih. Karena hari ini juga Pak suami mau ke rumah orang tuanya ya, mau ke rumah ibu. Lagi ada perlu, makanya aku tuh masaknya lebih pagi. Jadi nanti abis masak, pengen ke pasar. Nanti habis itu suami aku bisa langsung makan sarapan gitu. Jadi nanti biar pulang dari pasar tuh nggak sok-sokan gitu loh teman-teman, nggak keburu-buru gitu. Makanya aku masaknya lebih pagi. Masaknya udah setengah 6 ya, udah masak lauk kayak gini. Masaknya sayur asem aja nih, karena di stok di kulkas juga tinggal sayur asem sama si ikan asin. Dan ini untuk ikan asinnya, aku kemarin tuh beli cumi asin sama ikan asin ini, nggak tahu sih namanya apa. Pak suami sih yang milih untuk ikan asin ini. Dan ini ikan asinnya itu agak alot ya kalau misalnya aku potong, karena ukurannya tuh agak panjang kalau misalnya nggak dipotong gitu teman-teman. Nah ini tuh aku potong aja jadi 2 atau 3 bagian, jadi nggak terlalu yang gede-gede banget. Dan ini untuk ikan asinnya juga aku cuman goreng kayak gini aja, nggak aku apa-apain, nggak aku bumbuin, jadi langsung aja digoreng. Dan ini untuk sayur asamnya udah mau matang juga nih teman-teman. Pagi-pagi udah masak sayur asam, terus juga goreng ikan asin ya. Biasanya kalau misal goreng ikan asin tuh aroma ikan asinnya kemana-mana gak sih? Habis gimana ya, stoknya adanya itu kan, ya udahlah dipasak dulu ya. Jadi daripada nggak mubazir kan, karena kan akan ada stok baru dari pasar nanti. Makanya untuk lauk-lauknya dimasak-masak dulu deh. Dan ini alhamdulillah untuk sayur asamnya juga udah mateng. Sekarang aku lagi mau nyiapin untuk teflon yang kecilnya untuk goreng cumi asin sama ikan asinnya. Jadi ini untuk cumi asin sama ikan asinnya nggak aku rendam pakai air panas ya. Jadi biar asin kayak gitu aja. Soalnya katanya kalau misalnya masak cumi asin itu harus direndam air panas biar asinnya berkurang. Tapi ini karena aku mau goreng ikan asin sama cuminya langsung kayak gini aja, makanya ya udah langsung aja digoreng kayak gini tanpa harus direndam pakai air panas. Oh iya, gimana nih teman-teman semua, persiapan Ramadannya udah kayak gimana nih? Aku sih baru mulai nanti ya, paling ke pasar dulu cari-cari lauk sama bukaan kali ya. Biasanya kalau misalnya Ramadan itu pasti pasar rame banget gak sih? Karena kayak orang-orang pada ke pasar buat stok lauk gitu. Padahal nanti ya kadang-kadang itu udah stok banyak makanan, ternyata matanya kedip-kedip nih sama yang di luar. Kadang-kadang sering banget kejadian kayak gitu kalau misalnya kayak kita terlalu banyak punya stok, tapi pas buka puasa atau pas sahur malah beli lauk lagi gitu kan, jadi mubazir banget gak sih teman-teman. Makanya aku tuh juga berusaha buat jangan sampai kayak gitu, jadi belanjanya itu benar-benar bisa dan pasti harus dimasak gitu. Karena kalau misalnya buka puasa ya, terlebih lagi buka puasa itu pasti ada aja godaannya. Kadang-kadang kalau udah masak ini, keluar nih, lihat ada yang seger-seger atau ada yang menarik mata gitu. Akhirnya beli, terus nambah budget nggak sih jadinya? Padahal di rumah juga udah ada lauk.
Kalau misalnya dulu ya seperti biasa kalau Ramadan itu aku lebih suka juga bikin gorengan sendiri sih. Cuman karena tahun-tahun kemarin itu kerja, makanya tuh kalau misal pulang kerja paling beli gorengan teman-teman. Kalau misalnya untuk buka puasa, makannya atau sahurnya itu pasti aku masak. Pokoknya dikondisiin aja sih biar pengeluaran selama Ramadan gak jebol nih. Kadang-kadang kan suka kayak gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah untuk proses memasak-masaknya udah selesai nih. Dan sekarang ini aku lagi mau beres-beres sedikit untuk mejanya. Dan setelah udah selesai, ini cuaca di luar juga udah lumayan agak mendung nih, nggak tahu nih sendu-sendu kayak gini. Dan untuk itu di pojokan situ ada jemuran aku. Soalnya aku bingung mau jemurin di mana karena ada mobil bapak ya. Terus aku juga bingung ya kalau misalnya nanti misalnya gitu ya Allah kasih rezeki aku punya mobil juga aku bingung juga nih naruh jemurannya di mana. Kalau misalnya ditempelin di tembok pakai jemuran gitu kan nggak bisa juga ya, sempit. Dan ini adalah suasana pagi di rumah aku teman-teman. Jadi rumah aku itu agak melipir deket sawah gitu ya. Dan ini untuk sawahnya juga udah mulai tinggi nih untuk padinya. Jadi kayaknya udah mau panen deh. Dan suasananya tuh benar-benar sejuk banget. Dan setelah ini aku tadi nyapu-nyapu sedikit gitu ya untuk di area luar karena banyak banget semen sama pasir gitu dari tetangga aku yang lagi renov. Dan tadi aku juga ke pasar sama Pak suami dan ini adalah hasil belanjaan aku ke pasar tadi pagi. Tahu nggak teman-teman, di pasar itu bener-bener rame banget seperti omongan aku tadi. Aduh, pokoknya semuanya pada ngeborong gitu ya. Padahal nanti juga besok-besoknya pasti ngeborong lagi ya. Makanya nih lagi antusias masyarakatnya lagi gede banget nih di awal Ramadan. Semoga antusias untuk berpuasanya dan keceriaannya nggak cuma di awal aja teman-teman, tapi tetap semangat sampai nanti merayakan Idul Fitri. Dan ini untuk belanjaan aku juga belanjanya nggak banyak ya. Jadi ini aku belanja untuk stok sampai hari Minggu sih ya. Semoga ini nyampe ya teman-teman sampai hari Minggu. Ini aku belanja sekitar 63 ribuan untuk total semuanya. Jadi emang gak banyak-banyak banget aku untuk stoknya. Karena biasanya kalau misalnya puasa juga makanan gak terlalu banyak ya untuk lauk-lauknya. Kadang itu mungkin yang lebih banyak tuh kayak cemil-cemil gitu kan, kayak bikin gorengan, terus bikin es manis-manis gitu kan. Kadang-kadang kalau udah kenyang sama namanya ngemil, makan gorengan sama es, itu pasti makan nasinya berkurang ya teman-teman. Atau bahkan malah ada yang gak makan nasinya pas sahur. Dan ini untuk lauk-lauknya sama sayurannya aku lagi taruh-taruhin dulu di wadah, jadi biar rapih ya teman-teman. Karena ini semua bakal aku cuci. Jadi tadi aku juga ada beli kulit ayam tuh ya, beli 5.000 aja. Terus ada beli ati ayam sama ampela, ini satu pasang harganya 2.000. Aku beli 5 pasang 10.000. Dan seperti biasa kalau misalnya beli ati ampela, aku suka pisahin kayak gini. Jadi nanti amplanya rencananya pengen aku masak pakai buncis, maka tadi tuh aku beli buncis. Dan ini aku beli daun bawang juga. Nah ini sekarang tuh aku lagi proses buat ngebersihin semua sayurannya ya, cuci gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman semua untuk persiapan Ramadannya udah stok apa aja nih? Apa udah ke pasar terus apa aja di stok nih ya? Udah kalap matanya nih. Tadi tuh juga di pasar aku lihat banyak banget kayak bahan-bahan untuk bikin minuman gitu loh, ya seperti biasa kayak gitu lah ya. Terus juga tadi rame banget di tempat daging ayam, daging sapi, terus tempat yang frozen itu pokoknya rame banget. Aku sampai kayak aduh kalau misalnya terlalu lama di pasar tuh kayak gak kuat gitu teman-teman, apalagi ngelihat orang yang segitu banyak berjubel gitu ya. Padahal di pasar Parung Panjang ini termasuk yang masih baru sih ya.
Karena kan sebelumnya itu pasarnya itu kayak di pinggir jalan, di kayak semodel lapangan gitu. Terus nggak lama itu sama pemerintah kayaknya dibangun pasar yang deket stasiun, lebih bagus sih teman-teman. Jadinya lebih bersih juga. Dan aku lebih senang juga sih belanja di sini. Kalau misalnya awal aku pindah di sini, belanja ke pasarnya itu masih becek banget ya. Aku tuh nggak bisa gitu kalau belanja becek-becekan kayak gitu kan. Kayak udah nggak fokus aja gitu aku belanjanya. Makanya pas udah pasar pindah di gedung yang baru, udah berkeramik dan bersih, enak banget deh pokoknya, lebih rapi gitu teman-teman. Dan ini aku juga cuci buncis, juga sayur sop. Ini sayur sop aku beli 5.000. Karena tadi tuh aku nanya sama pas suami, Kak mau masak apa? Terus pas suami bilang masak sop aja biar simple gitu kan. Karena tadi juga kita ada beli bakso sama tahu bakso gitu kan. Ya lumayan teman-teman, bisa dikukus atau digoreng nanti buat buka puasa. Dan ini kalau misalnya belanja-belanja kayak gini, itu bener-bener kalap banget, seneng banget tuh aku ngelihatnya pas di pasar, apalagi banyak makanan atau bahan-bahan yang biasa dibikin buat buka puasa gitu kan. Aku juga tadi ada beli cincau sama tomat biar seger-seger teman-teman. Dan alhamdulillah proses pencucian sayuran dan lauknya udah selesai. Sekarang aku mau ngerjain yang lain. Jadi ini belanjaan aku tadi pagi. Gak terlalu banyak ya. Ini aku mau lap-lap untuk kompornya. Karena tadi pagi itu pas goreng si cuminya itu kompornya agak ada percikan minyak gitu, jadi basah minyak. Dan ini juga di kolongnya ada remahan makanan gitu, bukan makanan sih, kayak remahan kayak arang gitu loh teman-teman dari si kompornya itu. Nggak terlalu kotor sih, cuman ini aku bersihin aja karena mumpung lagi bersih-bersih ya teman-teman, jadi biar rapi. Jadi walaupun kompor aku masih satu tungku dan penampilannya juga ya masih kayak gitu, tapi alhamdulillah ya teman-teman masih bisa berfungsi dengan baik gitu. Dan setelah udah selesai untuk urusan di dapur, sekarang aku mau nyapu-nyapu dulu. Dan ini suami aku juga udah berangkat ya ke rumah orang tua. Paling nanti siang suami aku pulang sih. Makanya aku nggak ngikut karena aku juga lagi ada nunggu paket. Takutnya paketnya datang tapi nggak ada orang kan, jadinya kasihan juga kurirnya ya teman-teman. Dan ini aku nyapu untuk semua area rumah karena emang belum disapu. Jadi biar sekalian capek sekalian basah badannya ya teman-teman. Nanti habis ini tinggal mandi aja nih aku. Dan ini aku juga sapu untuk area bawah. Jadi aku juga nyapu untuk keluar juga ya, karena ini lumayan tadi di bawah kolong mobil itu ada remah-remahan debu gitu, makanya aku sapu aja biar bersih. Dan setelah ini aku juga ada untuk nanti mau ngepel teman-teman, tapi sebelumnya aku mau nurunin dulu untuk jemurannya karena takutnya nggak kena panas ya kalau aku taruh di situ. Mumpung juga di teras bawah nggak ada motor pak suami ya, jadi aku turunin aja. Dan lanjut nih teman-teman untuk ngepel semua ruangan nih. Masya Allah ya, kerjaannya belum selesai teman-teman dari pagi. Tapi positifnya adalah rumah kita bisa jadi selalu bersih ya teman-teman. Dan ini sekarang aku lagi iseng banget mau bikin es batu. Niat banget sih teman-teman buat kalau lagi pengen ada batu es gitulah, karena aku tuh hampir jarang banget untuk stok batu es. Tapi ini makanya lagi iseng aja nih mau bikin batu es. Bikinnya juga nggak banyak sih, cuman 2 kantong kayak gini aja. Oke, ini lanjut aku taruh di freezer. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu buka puasa butuh es batu, udah ada stok gitu. Dan alhamdulillah kerjaan aku akhirnya selesai. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan yang udah nemenin aku beberesan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.